Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, biar gue sering-sering upload, hati gue pastinya semakin tenang coy. Nah, oke guys, kali ini kita bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal ngasih kalian info soal perbandingan antara Alanna Icebrowered Selection dan juga Lyn Crimson Overlord. Nah, jadi kedua persona ini emang sangat layak banget untuk disandingkan atau dibandingkan ya. Karena mereka ini punya potensial rivalitas yang sangat bagus. Jadilah kenapa gue bikin video ini, agar kalian tahu yang mana kekurangannya, yang mana kelebihan dari kedua persona ini. Nah, jadi langsung saja kita mulai dari yang nomor satu, dimana kita akan membahas dulu untuk statsnya terlebih dahulu. Jadi langsung saja untuk yang pertama, di sini kalian harus tahu ya, setiap persona itu punya stat bawaan masing-masing. Dan di sini karena mereka berdua ini role-nya sama, yaitu tank, jadi seharusnya mereka itu punya stats bawaan yang serupa. Namun yang jadi bahan pertimbangan kita mungkin dari bondir statsnya. Yang mana untuk Alanna di sini full varian personanya memiliki total sebanyak 12 varian, dengan full statnya itu levelnya bisa mencapai di angka 72. Sementara untuk si Lyn itu memiliki 8 varian dengan total full statnya mencapai di angka level 48. Di sini sudah kelihatan jomplang sekali, dan dengan perbedaan level stats bondir yang sangat jauh, sudah pasti anak bir akan sangat diunggulkan dalam hal stats karena dia memiliki bonus stat tambahan yang lebih banyak dibandingkan Lyn Crimson Overlord yang punya stats yang lebih kecil karena variannya lebih sedikit. Berikutnya di sini kita akan masuk ke perbandingan skill efeknya. Di sini untuk skill efek mereka sudah pasti ya berbeda-beda, karena mereka ini kan bukan persona yang serupa, udah pasti skillnya itu berbeda. Jadi di sini kita langsung saja lihat perbandingannya seperti apa untuk skill efek mereka berdua. Dimana untuk yang pertama, di sini anak bir itu memiliki beberapa skill efek. Antara lain dia itu punya taunt efek di basic attack dan juga ultimate skillnya. Dengan total itu bisa mencapai 3 putaran untuk ultimate-nya. Kemudian lalu dia memiliki efek damage reduction melalui efek endure dan juga taunt efeknya yang akan mengurangi damage yang masuk ke dalam tim, dengan total keseluruhan itu mencapai angka 55%. Lalu dia juga memiliki efek CC, yaitu berupa stun efek untuk semua enemies. Sementara untuk Lyn General atau Crimson Overlord, yang pertama dia di sini memiliki efek taunt di basic attack-nya dan juga ultimate-nya, dimana untuk ultimate-nya ini cuma berlaku selama 2 putaran. Lalu dia memiliki peningkatan damage reduction sebesar 20% dan resist effect sebesar 50%. Kemudian dia juga memiliki efek heal untuk dirinya sendiri sebesar 10% berdasarkan max HP-nya dia, jika seandainya dia tidak dalam keadaan overload stand state ya. Lalu dia juga memiliki piercing effect dengan chance bisa menghasilkan true damage itu dengan total 50%. Lalu dia juga punya counter effect yang berlaku 1 kali saja setiap 1 putaran. Dan terakhir dia juga memiliki efek weak untuk semua enemies, dimana efek ini akan memberikan penurunan attack sebesar 25% kepada musuh. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, mereka berdua ini punya skill efek yang pastinya berbeda, dan yang paling banyak itu yang punya skill efeknya adalah si Lyn Crimson Overlord. Memang coy, karena dari segi kemampuan dia ini emang lumayan mantep juga pastinya.
Dan bisa dibilang sih mereka ini emang saling meng-counter satu sama lain. Jadi bener-bener luar biasa juga. Tapi untuk info saja guys ya, di sini kan udah kelihatan ya skill-skill efeknya kayak gimana. Jadi di sini tergantung situasional kalian di gameplay. Jadi kalian mau mainkan gameplay seperti apa, jadi gunakanlah sesuai dengan keperluan kalian di dalam tim. Jadi itu yang paling penting ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita lihat gimana sih cara mereka berdua untuk bisa mendapatkan efek skill yang diberikan tadi di pembahasan nomor 2. Di sini kita langsung saja. Untuk yang pertama, Alanna agar bisa mendapatkan efeknya full ya. Jadi di sini dia itu harus berjalan dengan cepat coy, alias attack speednya itu harus tinggi banget. Karena jika seandainya dia ini attack speednya itu rendah banget, dia itu untuk menghasilkan efeknya akan sangat kurang. Karena kita perlu banget dia jalan duluan. Jadi kalau dia belum jalan duluan, otomatis ya musuh kalian tuh bakal dapet chance atau kesempatan untuk bisa mengcounter lebih cepat pastinya agar tim kalian gak bisa bergerak. Itulah permasalahan terbesarnya. Sementara untuk si Lin ini yang paling simple banget untuk bisa kalian mendapatkan semua efek yang dia berikan pastinya. Karena dia ini cuma perlu jadi patung aja dalam tim kalian. Karena di sini dia itu memang tidak terlalu bergantung yang namanya attack speed yang tinggi. Karena semua efek yang dia berikan itu kalian bisa dapatkan hanya dengan menggunakan relik signaturnya. Karena reliknya dia ini akan memberikan efek overload stand state untuk di awal pertandingan. Jadi itu bikin kalian bisa mendapatkan semua buff yang dia berikan langsung coy. Tanpa perlu syarat harus jalan duluan, harus nge-attack duluan, nggak perlu ya. Jadi dia simple banget, cuma perlu jadi patung di awal-awal udah. Semua efeknya itu bakal langsung dikasih ke seluruh tim. Itu enak banget pastinya. Untuk yang berikutnya di sini kita akan membahas tentang potensial kemampuan. Di sini yang akan kita lihat dari kedua persona ini adalah potensial terbaiknya. Di bintang berapa dan apakah persona tersebut memerlukan signature relic atau tidak. Seperti itu ya. Oke, langsung kita bahas. Untuk yang pertama di sini Alanna Bir. Dia ini potensial kemampuannya itu ada di angka minimum ya, bintang 4 sampai maksimumnya itu di bintang 6. Dan dia ini untuk masalah signature relic, dia itu tidak terlalu bergantung yang namanya signature relic. Karena untuk relic signaturnya si Alanna Ice Browed Selection ini, dia itu hanya ngeboost damage dan juga meningkatkan defense dari si Alanna-nya. Jadi bisa dibilang untuk si Alanna ini bisa fleksibel ya untuk penggunaan signature reliknya. Tapi ya intinya untuk si Alanna nanti masalah reliknya itu menyesuaikan dengan medan saja. Jadi kita lihat apa sih kelemahan elemen dari musuh kita, tinggal pakai aja langsung untuk si Alanna-nya. Sementara untuk si Lin, di sini dia itu persona yang memang nggak bisa fleksibel sebenarnya, tapi masih bisa kalau dimainkan di PvE. Kalau kalian mainin dia di Colosseum, dia itu nggak bisa fleksibel banget untuk menggunakan signature reliknya. Karena dia ini sangat bergantung dengan relik eksklusifnya dia. Jadi jika seandainya kalian tidak memiliki signature reliknya, itu bikin pemberian efek buff yang dia hasilkan kepada tim kita itu akan jadi berkurang. Apalagi kan kalian pasti tahu di Colosseum Arena itu speed adalah kunci gameplay kita banget. Jadi kalau dia ini nggak bawa signature relic, dia itu kan diharuskan berjalan terlebih dahulu untuk bisa memberikan buffnya. Dan karena memang si Lin Crimson ini attack speednya kecil, nah itu yang jadi permasalahan besar pastinya. Itulah kenapa dia di Colosseum itu diwajibkan menggunakan signature reliknya. Sementara untuk di PvE dia bisa fleksibel untuk penggunaan signature reliknya. Untuk yang berikutnya dan yang terakhir di sini kita akan membahas untuk tingkat keramahannya bagi player F2P. Oke.
Langsung saja dari yang nomor satu kita bahas untuk si Alana Ice Perawat Selection. Oke, jadi untuk Persona 1 ini benar-benar bisa gue bilang sih ramah F2P ya. Karena dia ini punya varian SR-nya. Jadi kalau kalian misalnya nggak dapet dia secara penuh sampai full bintang, nanti kalian bisa cicil menggunakan yang namanya fragment berwarna emas, pastinya khusus untuk si Alananya saja. Jadi untuk bisa mendapatkan fragment khusus buat si Alana ini, kalian bisa dapatkan dengan cara mendapatkan variannya dia yang versi SR ataupun mendapatkan variannya dia yang sudah bintang 6. Nah, jadi jika seandainya kalian mendapatkan fragmentnya, nanti kalian bisa cicil ke Alana Ice Perawat Selection ataupun variannya dia yang lain. Itulah kenapa bisa dibilang sih paling enak ya dia ini cicilnya, karena varian SR-nya ada, jadi lebih hemat lah untuk kita bisa mendapatkan dia sampai full bintang tanpa perlu khawatir harus nungguin dia rerun di banner berikutnya ataupun di selector banner. Walaupun ya pasti selector banner itu wajib ya hukumnya nanti kalau misalnya dia muncul di sana. Oke. Sementara untuk si Lyn Crimson Overlord, dia ini persona yang bisa gue bilang mahal banget untuk segi build sampai full bintang 6. Karena pertama dia itu nggak ada varian SR-nya. Jadi untuk bisa mendapatkan dia full bintang 6, kalian itu harus all out semua bahan kalian. Atau kalian yang paling realistisnya nungguin dia di selector banner atau nungguin dia rerun tahun depan. Itu yang paling simple banget pastinya untuk kita. Jadi memang dia ini nggak terlalu ramah ya untuk F2P. Tapi dari segi kemampuan sih memang mantep juga. Ya, untuk bisa naikin dia ini kalau misalnya belum dapat potensial full bintang 6 atau bintang 4, emang jadi problem banget karena kita cuma bisa mendapatkan dia lagi itu dari selector banner ataupun bannernya dia yang lagi rerun. Jadi kalau kalian memang kejar dia, diwajibkan itu all out sekarang agar kalian tuh nggak nyesel juga pastinya, karena persona ini kalau nggak bintang 6 pun ya sebenarnya nggak masalah ya kalau dia ini masih bintang 4, karena bintang 4 tuh adalah potensial terbaiknya dia untuk di dalam gameplay. Jadi kayak gitu. Nah, oke, jadi gua akhir aja untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian masih dapat tanya lagi segala macam, langsung saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Dan segini aja untuk perbandingan mereka berdua. Oke, jadi thank you banget. See you in the next video. Goodbye. Dadah cuy. Thank you.